Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Berita bahagia untuk para artis dan juga bagi orang terkenal seperti Hotman Paris dan seperti Aldi Taher. Mahkamah Konstitusi baru mengeluarkan putusan yang memutus sistem pemilu terbuka. Apakah ini tidak merugikan para kader partai politik yang tiba-tiba dipotong secara nyelonong oleh para artis dan orang terkenal tersebut? Apakah rakyat sudah tidak melihat lagi program partai? Dan apakah partai sudah tidak mementingkan lagi program dan ideologi, yang penting mencari suara sebanyak mungkin? Apakah nanti pada saat Parlemen Indonesia berangkat ke luar negeri membahas ekonomi dunia, Indonesia parlemennya diwakili oleh Aldi Taher? Apakah berlaku seperti apa kata ketua parlemen di Amerika? Jangan salahkan para anggota partai politik yang kau pilih jadi legislatif, tapi kamulah yang bodoh rakyat, kenapa kau pilih mereka? Inilah Hot Room, politik praktis caleg artis. Tahapan pemilu 2024 satu persatu telah terlewati. Salah satunya proses pendaftaran bacalek DPR RI yang telah ditutup pada 14 Mei lalu. Seperti mengulang jelang pesta demokrasi sebelumnya, parpol beramai-ramai menggait selebritas tanah air untuk menjadi salah satu strategi andalannya. Bagaimana tidak, mereka dapat dengan mudah mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas parpol tanpa harus menggocek kantong dengan harga yang besar. Memang sih, hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak demokrasi setiap warga negara. Namun, untuk menjadi wakil rakyat, strategi ini dianggap lebih mengandalkan ketenaran belaka ketimbang kapabilitas para caleg. Terutama ketika mayoritas selebritas tersebut lolos menjadi caleg secara instan tanpa melalui tahapan kaderisasi. Dengan keadaan seperti ini, apakah kita masih bisa berharap mendapatkan wakil rakyat yang kredibel dan dapat memperjuangkan kesejahteraan rakyat? Sebelum kita mulai acara ini, Hotman tidak bisa bekerja tanpa kopi kesayangan Hotman, white coffee, kopi luwak. Aduh, kopi terbaik di dunia. Aldi Taher. Aldi Taher. Buat dulu nyanyian kamu menyongsong kemenangan di putusan MK ini. Buat dulu nyanyian kamu dan doa kamu agar terpilih sebagai caleg. Siap, silakan. Siap, ayahandaku. Pak Hotman Presiden. Presiden keadilan. I love you, Pak Hotman. Hotman 911. Everybody sing it. I love you, Bang Hotman. I love you, Bang Hotman. I love you, Mr. Hotman Paris. I love you, Bang Hotman. I love you, Bang Hotman. Cukup bos. Oke. Sekarang kamu akan maju terus sebagai bacalek nanti. Yakin kamu mampu? Gak usah pilih Aldi Taher. Ya, gak usah pilih Aldi Taher. Baca Al-Quran aja, gak usah pilih saya. Ya. Yang menang insya Allah Bang Deddy Yusuf, Bayu Oktara. Ya insya Allah, semua menang. Giring menang. Aldi Taher gak tahu bingung. Kamu akan tetap maju terus. Kamu akan maju terus. Pak Hotman tanya aja Pak Haritanu, saya juga bingung.
Saya baca Al-Quran aja. Kamu senang nggak bahwa Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa pemilu terbuka, jadi artis seperti kamu bisa masuk? Bang, semua itu qadarullah, Bang. Ya. Kalau tanya senang, senang nanti kalau udah di surga. Kalau di dunia, antara senang dan nggak senang. Jadi bismillah, saya itu cuma pengen baca Al-Quran di Senayan. Ya, supaya Mbak Puan ngelihat, Pak Bambang Pacul ngelihat, Pak Bamsud melihat, insya Allah nanti bareng-bareng kita baca Al-Quran. Yuk kita baca Al-Fatihah bareng. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke. Assalamualaikum. Shalom. Amin. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semua. Terima kasih. Oke, nanti jangan pergi dulu ya. Bayu, gimana dengan putusan MK ini? Setuju? Anda yakin sudah bisa lolos nanti jadi anggota DPRD DKI? Harapannya begitu, Bang. Ya? Tapi memang dari pertama nggak setuju kalau memang itu dilakukan tertutup. Begitu? Iya, betul. Tapi dengan putusan menang? Alhamdulillah, berarti ya semangat. Dulu saya Jawa kuliah awal-awal ikut demo reformasi 98. Yeah. Jadi begitu diputuskan terbuka, artinya ya terus melanjutkan. Jadi jalan ini. terbuka ya? Betul. Lula Kamal, Anda yakin para artis ini mampu menjadi wakil rakyat tanpa background pengetahuan dan pengalaman? Jangan salah dong, Bang. Sebetulnya artis itu juga punya pendidikan. Ya. Artis itu pasti punya benang merah waktu dia mau jalan misalkan ke DPR RI atau Ya. DPRD. Sebetulnya kalau orang melihat saya sebagai artis boleh aja, Bang. Kenapa Ya. tidak gitu ya. Tapi saya juga sekolah dan saya juga hampir 30 tahun saya bergerak di bidang kesehatan masyarakat. Jadi saya nggak main-main. Artisnya malah kurang dari itu. Oke, jadi Anda mudah-mudahan nanti ditempatkan di posisi yang tepat begitu. Amin. Kalau Pak Dede Yusuf, artis yang sudah sukses selama ini menjadi wakil rakyat, gimana? Apa pengalaman Anda sebagai artis? Memang berperan nggak kalian itu? Ya, alhamdulillah, Bang. Kalau dibilang berperan itu kan kembali kepada orangnya ya. Ya, Jadi kalau kita berbicara dari 550 anggota DPR saja, ya. pasti punya perannya masing-masing. Hampir 10% dari selebriti. Betul. Ya, Paling tidak mereka ditempatkan pada posisi-posisi yang sesuai bidangnya. Saya ingin mengapresiasi MK ya. Saya harus menyampaikan terima kasih karena ternyata hasil keputusannya adalah terbuka. Ya. Dan kita-kita di sini bukan hanya artis, saya pun yang sudah 20 tahun di politik bisa bertanding kembali. Kalau tidak, kita nggak jelas nasibnya. bagus. Ibu Titi, gimana tanggapan Ibu terhadap putusan MK tersebut? Kalau bagi Happy? Kalau bagi saya pribadi ya tidak mengejutkan Ya. karena mengikuti persidangan secara intens, membaca fakta-fakta persidangan, konstruksi konstitusi dan original intent. Ya. Tapi ini mengakhiri spekulasi dan kontroversi. Ya. Jadi kabar baiknya adalah kepastian hukum itu akhirnya tiba karena kita terlalu banyak dikecoh oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Jadi yang harus diluruskan, Mahkamah Konstitusi itu bukan bilang bahwa satu-satunya sistem yang konstitusional itu proporsional terbuka, tidak. Ya. Tapi dia bilang bahwa sistem pemilu itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Ya. Apapun pilihan sistem, ada kelebihan, ada kekurangannya. Ya. Dan itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Apa yang diatur di Undang-Undang Pemilu itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Dan itu terbuka. Dan yang diatur di Undang-Undang Pemilu kita sistem proporsional terbuka begitu. Jadi dia meneguhkan yang sudah dipilih pembentuk undang-undang. Ya. Sehingga 2024 tidak ada lagi debat, yang berlaku itu adalah proporsional terbuka. Siapa yang dirugikan dengan ditolaknya sistem tertutup ini? Jadi kalau bicara siapa yang dirugikan, saya kira kalau ada orang punya banyak uang lalu dia ingin mengendalikan partai, ya lebih gampang begitu. Karena dengan uangnya sendiri dia bisa memenangkan suara dan kursi. Tetapi dengan proporsional terbuka, semua caleg punya peluang, bisa turun ke dapil, memenangkan hati rakyat, dan potensi satu harus menangin partai, setelah itu memenangkan Terima kasih. kursinya sendiri. Pak Henry Satrio, dengan sistem terbuka ini, maka ada kemungkinan nanti calon legislatif kita seperti Aldi Taher. Tanggapan Anda gimana? Ya kalau memang rakyat memilih Aldi Taher, kita mau bilang apa? Karena memang terbuka itu mempersilahkan semua orang untuk bisa dipilih, semua caleg bisa Iya, dipilih. kalau memang, tapi dari segi pengharapan. Enggak, jangan kemudian kita mempermasalahkan kualitas di awal, Bang. Karena menurut saya, Bang Dede Yusuf misalnya, kualitasnya sudah terlihat. Ya, Jadi
kalaupun ada yang tidak bisa masuk ke Senayan, itu artis nggak sedikit loh Bang yang gagal. Jadi artinya rakyat Indonesia juga sudah paham siapa yang harus dipilih. Tapi kalau kemudian kita meragukan kualitas artis di awal, ya jangan. Jadi jawab singkat. Jadi Anda tidak meragukan kalau nanti Aldi Taher duduk di DPR? Saya tidak meragukan. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Tunggu lagi Aldi Taher ya. Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sistem politik terbuka ini membuat Aldi Taher bisa masuk jadi anggota DPR. Anda setuju Aldi Taher jadi anggota DPR? Ya, saya kira setuju. Setuju. Dalam demokrasi langsung itu one man one vote. Kalau Alde dengan cara bercanda dan dengan cara pusing-pusingnya itu diyakini oleh rakyat sebagai anggota Dewan dan terpilih, apa yang mau bisa kita kata? Itu dari segi proses pemilihannya, tapi dari segi harapan kualitas DPR bagaimana? Nah, kalau bicara tentang kualitas, disitulah sebenarnya kritik kepada caleg-caleg artis yang mau ikut bertanding. Anda menganggap kenapa kritik? Nggak mampu mereka-mereka ini? Bukan masalah tidak mampu, saya tidak ingin mengeneralisir semua artis tidak mampu. Jadi sekalipun artis tiba-tiba langsung terjun ke dunia politik, minimal, kalaupun toh tidak berpartai, ada dunia aktivitas sosial yang kemudian sebagai bekal sebenarnya. Jadi kesimpulannya Anda setuju artis itu sebanyak mungkin masuk jadi anggota legislatif? Sebanyak mungkin. Sekarang ini tahun lalu sebelumnya 10% loh. Kalau saya setuju Bang, karena sekalipun kita menolak, kita tidak bisa melawan kehendak Tuhan yang dalam tanda kutip disuarakan oleh suara rakyat. Suara Tuhan adalah suara rakyat. Gimana dengan kader-kader partai yang selama ini sudah mengabdi, tiba-tiba datang lelula kamal memotong, nyelonong? Nah, itulah yang kemudian membuat tidak nyaman sistem proporsional terbuka. Karena dalam sistem proporsional terbuka ini kan tarung bebas. Kalau mau jujur sebenarnya persaingan caleg di internal itu jauh lebih kuat ketimbang proporsional tertutup. Karena orang Mbak Lula, sekalipun pendatang, sekalipun Mas Bayu, sekalipun pendatang, sangat rentan mengalahkan orang-orang lama yang sudah berpartai. Kenapa? Ya kalau suaranya lebih banyak mereka, itulah segi... yang kemudian akan terpilih. Makanya dalam teori demokrasi, dalam teori pemilu disebutkan, Pak, demokrasi itu adalah sistem terbaik di antara terburuk yang ada di dunia. Jadi nggak bagus-bagus amat gitu loh, Pak. Sedikit Bang, ini hanya pemikiran aja. Mas Adi saya pikir udah benar ya. Kita ini tidak bisa menyalahkan artis atau tidak artis, karena artis juga adalah profesi. Siapapun yang memiliki profesi, dia juga punya hak yang sama untuk ikut kontestasi. Kalau kita lihat saat ini, Ukraina saja presidennya itu mantan pelawak. Mantan pelawak, dan bisa menjadi presiden. Clint Eastwood, Ronald Reagan, terus kemudian Arnold Schwarzenegger, banyak sekali cerita-cerita aktor artis yang kemudian akhirnya menjadi politician. Benar. Pertanyaannya adalah, apakah semua politician mampu bisa menjadi orang yang disukai oleh rakyatnya? Itu juga catatan, Bang. Belum Satu tentu lagi, juga. Bang. Lula. Ada nggak sih data yang menunjukkan bahwa kemudian artis itu lebih nggak bisa kerja daripada orang-orang yang bukan artis? Ibu Titi jawab itu. Bisa nggak selama ini artis yang di DPR bisa bekerja nggak? Ya, kalau data yang terukur ya, data empiriknya itu belum muncul. Yang ada stigma. Stigma itu adalah dilekatkan karena mereka populer, 1-2 orang tidak bisa bekerja, yang terjadi generalisasi. Pertanyaan itu yang digugat harusnya bukan artisnya, yang digugat partai politiknya. Kenapa kemudian kalau Abang meragukan Aldi Taher yang tadi sudah bilang Hotman Paris Presiden Keadilan, yang digugat itu harusnya partai politiknya, bukan Aldi Tahernya. Jadi ketika pintu itu dibuka, yang membuka pintu yang digugat. Karena partai politik itu fungsinya kaderisasi, rekrutmen politik demokratis, regenerasi politik. Jadi kalau ada problem-problem soal proporsional terbuka, kita seolah-olah menggeser langsung mereka tuh ujuk-ujuk datang. Mereka nggak ujuk-ujuk datang. Tanpa kaderisasi, tanpa latihan, tanpa segala macam langsung masuk. Mereka itu tidak langsung masuk. Ada yang mengundang. Yang mengundang itu siapa? Partai politik. Nah itu problemnya adalah. Jadi kalau kita ingin misalnya mempersoalkan ada figur-figur yang kita tidak anggap layak, satu, partai politiknya dipertanyakan dong. Aldi, saya mau tanya kamu. Aldi, halo. Kamu masuk partai diundang atau nyelonong masuk? Inisiatif sendiri? Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Ini obrolan ini aja blunder, Bang. Ini kan membahas soal artis bisa apa enggak jadi anggota dewan. Nah sekarang, Bang, sudah Allah mudahkan semua bisa jadi artis.
Mbak Titi Anggra ini bisa jadi artis. Saya bikinin lagu judulnya Si Hijab Kuning Cantik. Ya sekarang kita mau ngomong bisa kerja apa enggak, orang kepilih juga belum, ya kan? Nah, ya jangankan artis, yang nggak artis aja juga mungkin ya ada juga yang nggak kerja kan, walaupun udah kepilih kan. Betul. Jadi sebenarnya Bismillah ini bukan didebatkan artis atau bukan artis, cocok nggak jadi anggota dewan. Tapi Bismillah, kalau sudah terpilih jadi anggota dewan, baca Al-Quran supaya insya Allah kinerjanya bagus. Aku jawab dulu. Kamu mencalonkan inisiatif sendiri mencalonkan diri atau diundang oleh partai? Saya DM Pak Haritanu langsung. Assalamualaikum Pak Haritanu, shalom. Saya mau daftar dari Partai Nasdem. Kata Pak Haritanu, Nasdem atau Perindo? Salah ketik Pak, maksudnya Perindo. Gitu. Ya ampun. Jadi Pak, ini Terus gimana Pak Hendri? Jadi insya Allah Bang Deddy Yusuf terpilih. Insya Allah Mbak Lula Gamal terpilih. Jadi, insya Allah Bang. Jadi biar penonton Indonesia tahu, waktu kau daftar untuk Perindo, kau WA ke pimpinan Perindo agar masuk jadi anggota Nasdem gitu. Iya. waktu daftar. Saya cinta semua partai. Saya cinta PDIP, saya cinta Nasdem, saya cinta Golkar, cinta P3, Demokrat, saya cinta Gerindra, saya cinta Dewi Persik. Tapi kan kode Allahnya rezeki jodoh maut, Masya Allah. Nah rezekinya mungkin saya ke Perindo, Bismillah. Siap. Bang, ini Pak Hendri gimana? Apa tanggapan Pak Hendri terhadap calon legislatif seperti Aldi Taher ini? Tapi dia cerdas. Iya bisa jadi ini strateginya dia untuk meningkatkan popularitas dia dan dia dibicarakan. Yang harusnya kita hati-hati itu ini menyambung Mbak Titi tadi. Bagaimana partai politik menjaga ideologinya dalam mesejahterakan masyarakat. Jangan sampai kemudian partai politik ini terjebak menjadi organisasi pengumpul suara aja. Nah kalau jadi organisasi pengumpul suara aja, repot lah. Bukan hanya Bang Aldi Taher, Bang Dede Yusuf, Mbak Lula Kamal. Tapi kan semua partai maunya begitu, Bang Bayu pengumpul begitu. suara. Ya harusnya tidak begitu lagi. Pada saat mereka masuk, secara kualitas mumpuni, jadilah misalnya Ketua Komisi 9. Misalnya kan seperti Bang Dede Yusuf. Nah itu yang harus sebetulnya dijaga oleh teman-teman artis, menjaga berbeda, Pak. supaya Anda tidak setuju? Saya tidak sepenuhnya menyalahkan partai politik di negara ini. Karena begitu banyak partai, maka pola pikirnya adalah untung dan rugi, mencari siapapun yang akan memungkinkan menambah kursi dan memenangkan pertarungan. Itu suatu di seluruh dunia begitu. Makanya itu jadi organisasi pengumpul suara itu tadi. Makanya untuk menjadi anggota partai tidak terlampau selektif, tidak perlu kaderisasi. Mau sehari 2 hari jadi caleg seperti Bang Aldi dan menang, dan itu yang dicari. Yang kedua, kalau soal batas dan kualitas kinerja, 2 hal Bang. Anggota dewan itu tidak bisa mencerminkan dirinya hanya sebatas anggota dewan. Sekalipun latar belakangnya adalah artis, pengusaha, dan politisi, tidak. Dia menyuarakan suara partai. Sekalipun anggota dewan tidak punya kapasitas, tidak punya kompetensi, tidak punya pengalaman politik, dibantu oleh namanya tenaga ahli, ada 4 orang. Dan di situ semua substansi, semua konten disuplai. Jadi secara tidak langsung anggota dewan itu adalah corong dari partai politik dan tidak boleh mengatasnamakan dirinya. Semua statement, semua pernyataan, dan semua sikap politiknya, termasuk soal kesejahteraan ekonomi, itu berdasarkan atas partai, bukan atas nama pribadinya. Tapi minimal kan publik berharap, kalaupun toh anggota dewan dari artis ini, dia juga mengorkestrasikan kepentingan partai, minimal rapat-rapat komisi, dia menunjukkan sikapnya sebagai personal. Background artis ternyata juga bisa speak up. Apakah, ini pertanyaan nih, apakah sifat seperti Aldi Taher ini perlu dicontoh, tidak munafik? Betul. Ini kan manusia tidak munafik apa adanya ini, makanya aku suka main makanya tadi aku bilang kan ini strategi dicontoh, dia Bang. Begitu strateginya begini, bisa jadi semuanya meniru ini. Yang penting sekarang kan Bang Aldi Taher ini diomongin orang. Coba dibandingkan Bayu Oktara, walaupun saya kenal lama, atau Mbak Lula Kamal, pasti orang-orang lebih membicarakan Aldi Taher. Kalau kemudian dalam hatinya dari tadi kan bicara tentang mendaftar, bingung dan lain-lain, itu yang ngetopnya dia seperti itu. Bayu Oktara, reputasi Anda bisa dikalahkan oleh Aldi Taher. Gimana komentar Anda? Kalau misalnya memang Aldi Taher yang terpilih dan itu suara rakyat, saya rasa nggak masalah. Karena lu nggak contoh kayak dia main gitar atau bercanda-canda, berlawak gitu. Masing-masing kan punya pesonanya sendiri-sendiri, Bang. Begitu. Punya kapasitasnya masing-masing. Saya menjadi seorang Aldi Taher juga saya nggak mampu, Bang. Begitu juga sebaliknya. Dan Aldi Taher saya kenal secara personal, aslinya memang
kalau dibilang artis nggak punya track record yang sebelumnya berjiwa sosial, justru banyak banget dia sudah melakukan banyak hal. Yang kita lihat yang di sosial media aja. Bayu punya modal apa? Yang pasti saya punya yang pertama ide dan gagasan. Itu yang paling utama. Sekian lama di dunia radio, biasa mendengarkan cerita-cerita pendengar, ini memberikan banyak kegatelan, kegelisahan, dan itu jadi semangat buat saya. Kalau disampaikan modal apa yang saya lakukan aja sekarang, ya berarti kalau sebelumnya saya menemui pendengar itu di udara, sekarang saya ketemu langsung dengan masyarakat. Anda melihat, Anda kan mau jadi calon DPRD Jakarta. Anda DPRD Jakarta menurut Anda baik atau hancur? DPRD DKI Jakarta saat ini masih ada room for improvement, artinya masih banyak ruang yang bisa diperbaiki karena terbukti. Oke, Lula, lu punya modal apa? Kok sok ngejago masuk jadi caleg DPR? Lu punya apa lo? Dokter Lula, Bang, ditanya modal. Kenapa langsung ke DPR? Kenapa nggak DPRD dulu? Kenapa harus ke DPRD dulu? Ya makanya, kenapa? Lu bisa apa gitu loh? Karena gagasannya lebih besar, Bang. Karena gagasannya buat Indonesia, walaupun mulainya dari Jakarta. Dan modalnya apa? Hampir 30 tahun ngurusin kesehatan masyarakat. Itu modal pertama. Dan kemudian lebih tahu ke dalam. Iya, karena memang langsung ke dalam. Memang awalnya dari sana. Oke, jadi mudah-mudahan Anda kalau lolos ditempatkan sesuai dengan keahlian saudara. Oke? Yakin itu? Yakin. Kalau perang, nggak ada yang nggak yakin menang, Bang. Yakin dong, Bang. Yakin ya? Betul. Udah dapet izin dari istri susah, masa nggak yakin? Oke, kita istirahat dulu, setelah yang berikut ini tetap di Hot Room. Kembali lagi di Hot Room. Adanya Aldi Taher membuat saya makin semangat minum white kopi luwak. Gua mau sikat nih si Aldi nih, biar jangan kepilih. Aldi Taher. Oke, Aldi Taher. Kamu itu ngejago mau calon DPR. Coba dulu sebutkan singkat. Apa masalah ekonomi hukum yang harus dibenahi di negeri ini? Singkat aja. Apa menurut Anda yang harus dibenahi? Bang, masalahnya bukan di hukumnya, Bang. Tapi di diri kita sendiri, Bang. Kita harus mulai memperbaiki diri kita sendiri dulu, Bang. Oke. Emang? Gimana caranya? Baca Al-Quran, sholat, silaturahmi. Kalau dari segi hukum, apa yang harus dibenahi di Indonesia ini kalau Anda jadi anggota legislatif? Kalau dari segi hukum, saya dukung Bang Hotman jadi Menkumham. Canggih tuh. Dari ekonomi, coba sebutkan dulu dari segi ekonomi apa yang harus dibenahi. Saya soal hukum nggak ngerti, saya serahkan kepada ahlinya, kepada Presiden Keadilan Bang Hotman Paris SH, Hotman and Wawan. Jadi kalau dari ekonomi, apa yang ingin abang tanyakan? Apa kira-kira yang harus dibenahi di Indonesia ini dari segi ekonomi? Dari segi ekonomi, Bang? Saya nggak tahu, Bang. Nggak usah dirubah, Bang. Sudah keren ekonomi Indonesia. Sudah keren, nggak usah dirubah. Karena abang tahu apa? Indonesia UMKM setelah COVID muncul, Bang. Bahkan kita ini lebih maju dari negara lain dalam hal berkembang dan memperbaiki diri dan setelah COVID. Wah, Anda ahli ekonomi juga rupanya. Ini namanya teori positive thinking, Bang. Dan saya ada visi misi lagi, Bang. Saya insya Allah akan bikin sunatan massal di gedung DPR RI yang belum sunat. Saya akan sarankan untuk sunat karena buat kesehatan. Oke. Ayo sunat. Gimana, Pak Dede Yusuf? Apa penilaian Anda artis seperti Aldi Taher ini? Ini dapil saya, Bang. Oh, begitu. Masuknya di dapil saya, jadi saya pikir menjadi bagian daripada pemilihan bagi warga, masyarakat silahkan memilih. Tapi begini, saya tidak mau mengomentari siapapun, termasuk senior saya. Menurut saya siapapun yang masuk sebagai wakil rakyat, ada dua faktor yang harus dia punya. Pertama, mau mendengar. Mau mendengar rakyat. Mau mendengar rakyat. Dan mau menyampaikan amanat rakyat. Mau menyampaikan amanat rakyat. Karena hanya dua hal ini yang dikejar oleh masyarakat. Yang terjadi sekarang itu enggak? Sebetulnya jujur ya, kalau kita berada di dalam,
Kadang-kadang kita juga melihat ada banyak anggota juga yang mungkin munculnya hanya sebulan sekali juga ada. Ya. Ya. Tapi ada juga yang terus-terusan memang memiliki komitmen untuk memperjuangkan rakyat. Ya. Ada, semua itu ada. Sementara hanya sekali menjabat tapi dapat uang pensiun seumur hidup. Benar kan? Saya sendiri malah nggak tahu bahkan dapat pensiun. Ya, sebagai wakil gubernur aja saya masih dapat pensiun. Artinya apa? Ya memang salah satu harus dipilih. Poinnya bukan itu, Bang. Poinnya adalah apakah ketika kita duduk di sana, kita layak dibayar oleh negara untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, atau cuma sekedar stempel. Nah, ini yang harus kita jaga. Buat saya siapapun kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang mau masuk ke sana, dipersilakan karena itu adalah hak. Tapi begitu kita di dalam, kita dituntut oleh rakyat. Dituntut oleh rakyat, kamu memperjuangkan kami atau tidak? Atau hanya memperjuangkan suara partai? Terlepas dari kehebatan orangnya, begitu? Terlepas dari kehebatan orangnya. Zaman sekarang ini orang sudah bebas kok saling mengkritik siapapun. Oke, kalau gitu kita lihat dulu grafis berapa jumlah artis yang pernah duduk di legislatif. Nah ini nih. 2009 61 calon lolos 19. 2014 77 calon lolos 22. 2019 116 calon artis lolos 14 orang. Dan sekarang 2024 ada 76 orang calon caleg dari kalangan artis, 76 orang. Dari PAN ya jumlah selebritas yang dari partai dari PAN 17 orang, PDIP 14 orang, Perindo 11 orang, Gerindra 10, Nasdem 8, PKB 5, Demokrat 4, Golkar 3, PSI 3, PKS 1. Lula Kamal, ini kan PAN ini 17 orang artis. Anda setuju nggak diganti aja namanya Partai Artis Nasional? Itu plesetan yang sering saya dengar, Bang. Tetap aja, kan yang namanya partai itu punya visi misi, amanat tetap amanat. Gitu ya. Perkara bahwa akan ada 17 artis di sana, kan belum tentu semua juga lolos. Belum tentu juga semua tidak berkualitas. Partai punya caranya sendiri, kemudian nanti akan mengambil, menyaring mana yang paling pantas untuk kemudian mewakili partai. Balik lagi, di sana nanti kita mewakili suara partai kita. Terima kasih. Pak Dede Yusuf tadi mengatakan bahwa kunci utama wakil rakyat itu adalah mendengar dan menyampaikan. Yang terjadi sekarang ini para anggota DPR kita begitu nggak? Jadi distorsi itu namanya broken linkage ya, keterputusan antara suara konstituen dengan suara wakil rakyat. Yang dirasakan itu boleh dikatakan misalnya legislasi kontroversial. Fast track legislation, tidak ada partisipasi yang bermakna, lalu jauh dari kepentingan publik, undang-undang Minerba, undang-undang MK, KPK dan lain sebagainya. Tapi itu problem kelembagaan. Kenapa artis lebih disorot? Karena mereka populer, mereka selebritas. Satu saja yang berperilaku begitu, generalisasinya menjadi mudah. Sama seperti misalnya pengusaha. Pengusaha masuk parlemen. Satu dari sekian ini adalah pengusaha. Itu juga menjadi persoalan karena kenapa mereka mengandalkan kekuatan modal. Jadi evaluasi kita itu harus menyeluruh. Satu, evaluasi sistem. MK sudah putuskan. Dalam sistem proporsional terbuka, kenapa dipilih? Karena itu diharapkan mendekatkan rakyat dengan wakilnya. Tapi ternyata kan ada keterputusan nih. Ketika jadi, tetap saja antara kedekatan rakyat dengan wakil itu terputus. Berarti apa yang harus dievaluasi? Mekanisme kerjanya kah? Pengaturan di DPR-nya kah? Tata tertibnya kah? Nah itu jadi bicara kita memang harus komprehensif. Tapi apakah yang pengamatan Anda, berapa persen perundang-undangan kita yang adalah mencerminkan suara rakyat? Kalau data spesifik saya tidak punya, tetapi sebagai contoh nih, undang-undang pemilu itu adalah undang-undang yang nomor 1 paling banyak diuji ke MK. 100 kali lebih. Padahal syarat pemilu demokratis itu adalah undang-undang pemilunya pertama kali harus demokratis. Artinya kan ada disparitas nih antara kebutuhan kompetisi yang adil dengan produk hukumnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kita mengalami peningkatan yang disebut dengan yudisialisasi politik. Dikit-dikit kalau misalnya ada protes dari rakyat, jawabannya gugat saja ke MK, gugat saja ke Mahkamah Agung. Nah ini harus jadi evaluasi kelembagaan parlemen kita. Kita suasana terbuka sistem pemilunya,
tapi intuisi, mentalitas, perilaku para politisi dan elit partai kita bisa dibilang masih situasi tertutup. Anda belum jawab. Dari keseluruhan undang-undang, apakah sudah mencerminkan suara rakyat produk DPR belakangan ini? Kalau saya evaluasi belum. Belum. Jadi sebagai contoh tadi saya sudah sebutkan, kalau sudah tentu saja tidak akan ada peningkatan misalnya pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah ini yang jadi evaluasi kita tuh harusnya ke sana ya. Oke, Pak Henry gimana? Pak Henry? Ya memang belum. Jadi memang banyak hal yang akan terus-menerus dievaluasi gitu ya. Ya. Nah sekarang kan anggota DPR ini independen atau tidak? Kan dibilang independen juga tidak, dibilang tidak juga katanya independen. Tapi menurut saya tidak. Kenapa? Karena urusannya sama partai politik. Jadi yang menguasai adalah bos partai politik? Bos partai politik, arahannya ada di sana. Gitu. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ini sesi terakhir, Pak Dede Yusuf, apa harapannya terakhir untuk parlemen kita ini? Bang, saya melihat adik-adik saya nih yang boleh dikatakan artis-artis sekarang. Ini ada dua jenis, Bang. Artis yang populer di, kita sebut saja di media sosial, yang dikit-dikit FYP. Tapi juga ada artis-artis yang berbuat kegiatan-kegiatan sosial, aktivis, tapi tidak keluar di FYP. Nah, menurut saya saat ini kita harus mendukung partai, termasuk partai kami, itu harus membackup artis-artis yang bagus seperti beliau-beliau ini harus di-push sama partai. Di-push caranya apa ya? Pendidikan politiknya, kegiatan sosialnya, ditampilkan ke publik. Kalau perlu diajak masuk dalam forum-forum debat, diskusi publik, FGD dan sebagainya. Karena apa? Pada ujung-ujungnya jangan sampai publik memilih karena FYP. Tapi benar-benar karena dia memang punya kompetensi. Jadi perlu dididik lah, perlu dikader. Harus mendidik. Oke. Lula Kamal, apa harapan Anda? Harapannya pasti anggota legislatif lebih baik, pasti dengan sendirinya. Kemudian kalau ditarik lagi bicara mengenai artis yang nyalek, popularitas bukan sama dengan elektabilitas, Bang. Jadi mau siapapun juga, mau 700 yang ikutan, belum tentu 70 yang kepilih. Jadi kita mesti mengerti bahwa siapapun juga artisnya mesti turun ke bawah, mesti bekerja untuk mendapatkan suara. Mesti mendapatkan pemilih yang akan memilih dia. Oke, Bayu Oktara. Alasan saya masuk untuk pemilihan kontestasi di DPRD karena saya tahu saya perlu belajar, Bang. Jadi saya belum berani untuk di DPR RI. Nah, harapan saya ini dikasih kesempatan siapapun itu, artis atau enggak artis, untuk belajar kalau misalnya belum punya pengalaman. Tapi tentu kalau sudah terpilih, udah bukan waktunya untuk belajar lagi. Tapi saatnya sekarang diminta masyarakat supaya ini lihat track recordnya deh. Artis itu gampang kok, tinggal dilihat apa yang dia udah lakuin, apa yang tidak seharusnya dia lakuin. Dan harapannya mudah-mudahan diberikan kepercayaan untuk bisa menyuarakan apa yang diinginkan Terima masyarakat. kasih. Aldi Taher. Halo? Apa harapan Anda kalau terpilih jadi anggota DPR? Saya nggak punya harapan apa-apa, Bang. Udah, nggak usah pilih Aldi Taher. Ya, pokoknya coba kalian baca Al-Quran, udah itu aja. Doa saya bismillah. Ya, nggak usah pilih saya. I love you, Bang Hotman, Presiden Keadilan. Oke, sekarang Pak Henry. Gimana? Apa harapan Anda daripada artis ini? Kalau saya buatlah perbedaan yang signifikan ya. Kalau di periode yang ini banyak sekali undang-undang yang menjadi polemik di masyarakat. Ada KUHP, kemudian Ciptaker, kemudian ada KPK dan lain-lain. Ya buatlah pembedaan dengan memperbaiki itu. Dan yang paling penting menurut saya para artis ini pada saat masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat jangan mitu. Apa itu mitu? Jangan ikut-ikut politisi yang tidak baik kualitasnya. Jadi pada saat masuk sebagai orang terkenal, buatlah rumah rakyat yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat itu menjadi rumah yang nyaman buat rakyat. Jangan sampai kemudian artis-artis ini yang memang kita kenal, baik itu di layar kaca maupun kesehariannya, itu jangan sampai jadi mitu seorang anggota dewan yang gitu-gitu aja gitu. Berbuatlah something, bersuaralah untuk rakyat dan buktikan memang Anda di sana bukan karena selebritas Anda, tapi memang karena rakyat pilih Anda karena kualitasnya. Pak Ibu Titi, masih perlu nggak DPR?
Ya perlu dong. Kita negara demokrasi, kalau tidak ada wakil rakyat, masa yang ngatur kita-kita aja gitu kayak di pasar. Ya. Ya evaluasi terhadap wakil rakyat itu penting. Karena kenapa? Ada dua institusi demokrasi yang paling tidak dipercaya publik. Yaitu? Atau bukan paling tidak dipercaya, tapi kepercayaannya paling rendah. Yaitu? Satu partai politik, terendah kedua itu DPR. Ya. Nah ini teman-teman artis itu harus paham. Dia masuk itu bukan hanya bergeser, popularitas sudah punya, misalnya modal sudah punya, harta sudah punya, mungkin ingin terlibat di dalam pengambilan keputusan. Karena mereka pun kan pasti berinteraksi misalnya dengan perizinan, dengan royalti. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam profesi mereka yang mereka tidak bisa selesaikan walaupun mereka artis terkenal punya banyak uang. Dan yang bisa menyelesaikan itu adalah jabatan, antara lain anggota DPR, walaupun harus bekerja sama dengan pemerintah. Tapi mereka artis ini kan tidak ada pelatihan, tidak ada background apapun, itu langsung yang makanya masuk. Partai politik. Perlu nggak pelatihan? Perlu nggak pelatihan dari partai sebelum resmi dicalonkan? Itu bukan pertanyaan, tapi keharusan. Keniscayaan, kewajiban, karena di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan. Ada bang, kita punya sekolah politik. Berapa lama pelatihannya? Terus berjalan dan di segala tingkatan. Setiap bulan kita punya sekolah politik bang. Dari DPC, DPW, DPD, DPW. Karena begini ya, artis ini dia akan menjadi wajah partai. Jadi kalau partai salah kelola, ya itu tadi akan stigma-stigma itu. Jadi yang harus berbenah tuh dua. Satu, artis yang masuk partai jangan mau jadi ansor, dikasih angin sorga. Pasti menang, pasti terpilih. Ini kompetisi terbuka, semua orang punya peluang. Artis tadi Mbak Lula bilang tidak bisa jadi jaminan. Anda pribadi akan milih artis nggak? Anda kan politisi. Kalau saya pilih perempuan. Perempuan artis? Perempuan caleg. Tergantung di dapil saya ada siapa. Kalau artisnya saya suka. Kenapa Anda pilih perempuan? Oh, karena keterwakilan perempuan masih rendah. Demokrasi tanpa perempuan defisit. Oh, demokrasi tanpa perempuan. Mbak Titi. Bang, itu calon wakil rakyat saya tuh, Bayu Oktora tuh. Wah, siap, Bang Henry. Nah, tambah yang kedua, yang harus berbenah satu, artis jangan mau menjadi komoditas politik semata. Karena maksudnya? kenapa? Komoditas yang hanya diperalat. Betul, diperalat untuk menjadi pengumpul suara. Yang kedua, partai juga harus berbenah. Artis itu akan jadi wajah partai. Oleh karena itu, didiklah, kaderlah, dan kemudian jadikan dia betul-betul sebagai wajah yang menampilkan visi, misi, dan agenda partai. Pak Adi, apa yang harus dibenahi? Ya, kalau kita bicara tentang teori-teori politik, ada satu istilah yang disebut dengan Dasein and Dasolen. Dasein itu adalah sesuatu hal yang ideal. Saya yang ingin tegaskan yang kedua, anggota dewan sekalipun tidak memiliki kapasitas, tidak punya rekam jejak, tidak punya pengalaman panjang di politik, mereka itu adalah orang-orang yang mewakili partai, Bang. Jadi sehebat apapun Bang Deddy Yusuf, Mbak Lula Kamal, Bas Bayu, ini tidak bisa bicara atas nama pribadi. Mereka bicara atas nama partai. Semua supply data disuplai oleh partai. Jadi speak up-nya di ruang publik merepresentasikan dirinya atas nama partai. Jadi sekalipun misalnya artis ini tidak kelihatan kinerja politiknya, bukan artis secara personal. Jadi menurut Anda mau berkualitas ke artisnya toh juga semua arahan dari pimpinan partai begitu? Persis, bisa dicek. Banyak orang pintar dan hebat di anggota dewan juga nggak speak up dan nggak bunyi. Undang-undang KPK tentang KUHP. Jadi Anda itu nggak ada apa-apanya gitu. Itu maksudnya begitu. Jadi semua dari partai Anda itu hanya pionnya aja, benar nggak tuh? Saya tidak sependapat karena kalau kami di Demokrat justru kami yang setiap minggu kita memberikan input kepada fraksi bahwa ada pengambilan keputusan itu akan diputuskan bersama oleh fraksi. Jadi nggak benar Anda hanya tameng doang gitu, bukan? Emangnya setiap hari saya diawasi terus kan tidak? Apalagi sebagai pimpinan komisi tentu saya harus day to day bersama dengan stakeholder lainnya. Tapi poinnya ada yang dimaksud Mas Adi memang ada benarnya. Ada platform partai yang memang harus diperjuangkan. Ada garis merah yang nggak bisa dilompatin, Mas Adi. Tapi ketika kita memberikan pendapat, pandangan, itu murni adalah pendapat kita. Yang kita harus pahami dulu bahwa platform partai kita adalah seperti ini. Gitu Bang. Lula Kamal, apa janji Anda kalau terpilih? Apa janji Anda kepada rakyat kalau terpilih? Saya ingin merapihkan kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat mestinya bisa dimiliki oleh seluruh rakyat tanpa syarat. Bayu Oktora, apa janji Anda kepada rakyat? Untuk warga Jakarta, definitely pendidikan dan pekerjaan berkualitas. Pendidikan. Jadi sudah berakhir sesi kita hari ini. Dan sebagai kesimpulan adalah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi yang... Bang Hotman, ya? satu kali nanya. Boleh silakan. Apa Bang Hotman mau pilih caleg artis?
Apa Bang Hotman mau pilih caleg artis? Atau kalau artis walaupun dia punya kapasitas, nggak akan Bang Hotman pilih? Oh tidak, saya tetap melihat kualitasnya. Oke, berarti kita kalau punya kualitas nggak masalah? Nggak anti dengan caleg artis? Ya, karena nggak masalah, karena dalam pengalaman hidup saya, kadang pendidikan formal tidak menentukan kualitas. Berarti Aldi Taher bisa dipilih juga, Bang? Ya, why not kalau memang dia berkualitas. Oke, kalau gitu kita sama-sama ya. Oke, Aldi Taher. Demikianlah akhir diskusi kita malam ini. Dan sebagai kesimpulan, agar masyarakat akan melihat dalam waktu dekat jor-joran kampanye dengan memajukan para artis, pada orang tersohor seperti Aldi Taher, Bayu Oktara, Lulu Kamal, dan DJ Yusuf maju ke depan untuk berkampanye. Dan tetap agar masyarakat jangan hanya melihat predikat artisnya, tapi tetap melihat kualitasnya. Apakah dia berkualitas seperti Hotman Paris? Oke, jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9.30 malam di Hot Room Metro TV yang hot-hot.